Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini setiap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang mengalami satu masalah di mana anaknya sedang kerasukan. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan hari ini saya rindu kita belajar saudara, bagaimana proses dia datang kepada Yesus, sehingga di ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, akhirnya dia
mengalami mujizat, saudara. Akhirnya dia mengalami jalan keluar. Akhirnya dia dibebaskan dari masalah yang sudah berlarut-larut dia alami, di mana anaknya kerasukan. Kalau kita mencoba membayangkan keadaan ibu ini, saudara, maka kita bisa memahami bahwa betapa menyedihkannya, di mana dia memiliki seorang anak perempuan, dan anak itu kerasukan setan, dan dia menjelaskan dan mengatakan kepada Yesus bahwa anaknya itu sangat menderita oleh karena dia dirasuk oleh setan, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya, betapa berdukanya dia. Hari-harinya dia melihat anaknya disiksa oleh setan. Hari-harinya dia menyaksikan anaknya begitu menderita oleh karena kerasukan setan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dibawa berobat kemanapun tidak akan ada jalan keluar. Karena setan yang membuat anak itu menderita. Dia begitu tersiksa, dia begitu menderita. Tetapi sampai pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu, saudara, Yesus mengeluarkan kalimat pernyataan tentang ibu ini, di mana Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Waktu dia datang kepada Yesus, ada satu proses, dan melalui proses itu Yesus menilai iman dari ibu ini sebagai iman yang besar, dan akhirnya kepada ibu ini dinyatakan mujizat dan anaknya disembuhkan. Saudara, hari ini itu yang saya rindu kita renungkan bersama untuk menjadi renungan bagi kita di sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kita, saudara, di mana ibu ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan iman yang besar. Yesus sendiri yang menilai imannya sebagai iman yang besar. Dan penderitaan, duka cita yang dia alami sudah begitu lama, akhirnya diselesaikan. Anaknya disembuhkan, anaknya bebas, dan sekarang mereka bisa bersuka cita bersama. Sukacita yang sudah sekian lama mungkin mereka tidak pernah alami. Dengar, saudara, bahwa hari ini apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, bayangkan ibu itu yang sudah tidak punya jalan keluar, karena kemanapun anak ini diobatkan selama ini, dibawa berobat, tidak pernah ada jalan keluar. Tetapi kali ini ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan iman yang besar, sehingga akhirnya mujizat terjadi. Hari ini sekalipun ada masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sesulit dan semustahil apapun itu, dengar, saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita datang kepada Dia dengan iman atau tidak. Kalau kita datang kepada Dia dengan iman, maka semustahil apapun itu Allah sanggup ubahkan, Allah sanggup lakukan. Seberat apapun masalah saudara, Allah sanggup selesaikan. Separah apapun penyakit saudara, Allah sanggup menyembuhkan. Dan sehancur apapun ekonomi, usaha, bisnis saudara, Allah sanggup pulihkan. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Apa yang dilihat Yesus dalam diri perempuan Kanaan ini sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar, lalu kemudian Yesus mengerjakan mujizat bagi dia dan anaknya. Di ayat 22 di sana dikatakan, saudara, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Saudara, iman ibu ini dinilai sebagai iman yang besar yang pada akhirnya menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, karena iman ibu ini dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita merenungkan peristiwanya dan keadaannya, maka kita akan memahami kenapa ibu ini memohon belas kasihan dari Yesus. Karena memang tidak ada yang lain yang bisa jadi jawaban. Mungkin selama ini ibu ini sudah berjuang. Dia sudah membawa kemana-mana anaknya untuk berobat. Tetapi anak ini tidak pernah disembuhkan.
Tidak ada jalan keluar yang lain, tidak ada solusi yang lain, dan hanya belas kasihan Tuhanlah yang bisa menjadi solusi untuk kesembuhan anaknya. Itu sebabnya saudara, dia datang kepada Yesus. Ketika dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia mohon belas kasihan Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu," iman ibu ini yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan, itu dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Artinya iman yang besar itu saudara adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Saudara, terkadang ada orang yang salah memahami tentang iman. Ada orang berpikir bahwa mujizat terjadi melalui iman ketika iman itu sendiri kuat. Jadi letak di mana mujizat akan bekerja terletak pada kekuatan iman itu. Itu sama sekali salah, saudara. Mujizat itu terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, bukan pada kekuatan daya pikir kita. Sama sekali oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya saat ibu ini datang kepada Yesus dengan memohon belas kasihannya, dia menyatakan imannya dengan memohon belas kasihan Yesus, sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Karena ibu ini datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, dia sadar bahwa hanya belas kasihan Yesus yang menjadi jawaban. Iman yang besar adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Iman yang menghasilkan mujizat adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua, ibu ini juga menyatakan imannya dengan tindakan yang lain. Kalau kita melihat ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saat ibu ini datang memohon kepada Yesus, ada 3 peristiwa yang terjadi, saudara. Yesus sama sekali tidak menjawab. Itu sudah merupakan satu tantangan tersendiri bagi ibu ini, karena Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Yang kedua, murid-murid Yesus meminta kepada Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Itu tantangan kedua yang tentu saja sangat membuat ibu ini tertekan. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Atau dengan kata lain, Yesus berkata bahwa aku datang hanya kepada orang Israel, bukan untukmu yang non-Israel. Saudara, itu tantangan. 3 tantangan itu terjadi seketika ketika ibu ini datang kepada Yesus. Tetapi lihat saudara reaksinya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menjamah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 3 peristiwa yang begitu menjatuhkan hati saudara, yang menghancurkan hati. Ketika Yesus tidak menjawab, murid-muridnya marah dan meminta Yesus menyuruh dia pergi. Lalu kemudian Yesus juga berkata, "Aku datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk non-Israel." Itu sudah sangat menghancurkan hati saudara. Tetapi perempuan ini tidak berhenti. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini buktikan imannya yang kuat dengan ketekunan saudara. Dia tidak menyerah sekalipun ada tantangan. Dia tidak menyerah sekalipun doanya, permohonannya belum dijawab. Dia terus berjuang. Sehingga akhirnya Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Saudara, itu hal kedua yang dilakukan ibu ini, yang menggambarkan dan membuktikan imannya sebagai iman yang besar. Dia tetap tekun, dia tetap kuat sekalipun ada tantangan dan masalah. Lalu kemudian ayat yang ke-27, hal ketiga yang dia lakukan. Ayat 26, Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi
anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada banyak hal yang perlu kita pahami untuk memahami ayat ini, saudara. Tetapi bagi saya simpelnya adalah yang terlihat menjadi reaksi ibu ini, kerendahan hati. Ketika dia berkata, iya Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang dia gambarkan sebagai dirinya sendiri. Itu jelas-jelas bukti kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu seperti yang kau kehendaki. Artinya yang ketiga, ibu ini membuktikan imannya dengan kerendahan hati sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan ada pelajaran yang sangat berharga tentang iman. Iman yang menghasilkan mujizat, iman yang memberi jalan bagi Tuhan untuk bertindak melakukan mujizat, yaitu iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban. Iman yang dibuktikan dengan ketekunan sekalipun ada tantangan. 3 tantangan yang dia hadapi secara beruntun, saudara, namun demikian dia tetap tekun. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Saudara, kalau hari ini kita mampu membuktikan iman kita dengan selalu mengharapkan memohon belas kasihan Tuhan, kita buktikan iman kita dengan tekun selalu, apapun situasinya, dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, saya percaya mujizat Allah menjadi bagian kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, saudara. Mari jalani hari ini sambil merenungkan dan menerapkan firman Tuhan, sambil menghidupi iman yang dibuktikan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan, dengan tetap tekun sekalipun ada tantangan masalah yang saudara hadapi, dengan tetap rendah hati. Itulah iman yang besar di hadapan Tuhan, dan mujizat kiranya terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tetap renungkan firman Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama, saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja,
Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka.
Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.